Serangan udara yang dilancarkan oleh Angkatan Udara Suriah pada pukul 02.17 dini hari menghancurkan bendungan Harod di utara Israel, struktur sepanjang 1.240 meter dengan kapasitas tampung 980 juta meter kubik air. Rudal jarak jauh tipe M600 ditembakkan dari pangkalan Kalamaun pada koordinat 33.8 Dusar LU, 36.3 Dusar ABT. 2 dari 4 rudal mengenai dinding utama, menyebabkan keruntuhan total dalam waktu kurang dari 90 detik. Air berkecepatan 120 km per jam menerjang lembah Hermon, menghantam 47 permukiman dan 3 jalur tol utama. Korban awal mencapai 2.100 jiwa, sementara 6.800 lainnya dilaporkan hilang. Dalam 2 jam pertama, lebih dari 3,5 juta warga harus dievakuasi. Kota Tel Aviv, Haifa, dan Netanya kehilangan pasokan listrik, serta komunikasi. Jalur rel Ayalon sepanjang 42 km tenggelam sepenuhnya, menghentikan transportasi nasional. Militer Israel mengerahkan 18.000 personel cadangan, 56 helikopter penyelamat, dan 230 kendaraan amfibi untuk operasi darurat. Pemerintah menetapkan status bencana nasional pada pukul 05.30, menyebutnya sebagai insiden infrastruktur terburuk dalam sejarah negara modern itu. Ketika air dari bendungan Harod menerjang utara Israel, kekacauan segera menyelimuti seluruh negeri. Dalam waktu kurang dari 3 jam, lebih dari 60% area metropolitan utama seperti Tel Aviv, Haifa, dan Netanya berubah menjadi lautan lumpur. Sekitar 120 km jalan tol nasional tenggelam, termasuk jalur Ayalon yang selama ini menjadi urat nadi transportasi. 8 jembatan utama runtuh, menghentikan pergerakan kendaraan darurat dan logistik. Pelabuhan Haifa lumpuh total, dengan 47 kapal komersial terdampar di perairan dangkal. Sistem listrik nasional kehilangan 3.200 megawatt daya, memadamkan jaringan di 19 kota. Lebih dari 1.400 menara komunikasi tumbang, membuat jaringan seluler mati selama 36 jam penuh. Pemerintah menetapkan status darurat nasional pada pukul 04.20 dan mengerahkan 18.000 personel militer untuk evakuasi awal. Namun, arus air setinggi 6 meter membuat banyak kendaraan amfibi tidak bisa melintasi jalan yang hilang. Citra satelit dari Lembaga Pengamatan Ruang Israel menunjukkan 2.700 gedung perkantoran, 5.300 rumah, dan 22 kompleks industri terendam seluruhnya. Di pusat bisnis Tel Aviv, air mencapai lantai keempat menara teknologi setinggi 70 meter, menenggelamkan ribuan komputer dan server data. Kerugian sementara diperkirakan menembus 48 miliar dolar, membuat bursa efek setempat menghentikan transaksi selama 2 hari. Di sektor transportasi, 310 kereta terhenti, dan 22.000 penumpang tertahan di stasiun bawah tanah. Bandara Ben Gurion mengalihkan seluruh penerbangan sipil ke Eilat di selatan, karena landasan utama terendam 40 cm. Menteri Dalam Negeri menyebut situasi ini sebagai kehancuran sistematis pertama dalam sejarah modern negara. Tim penyelamat melaporkan temuan 512 korban jiwa hingga dini hari berikutnya. Sementara 9.400 warga masih hilang. Unit drone pengintai dikerahkan 180 kali penerbangan untuk memetakan daerah terdampak. Gambar udara memperlihatkan Tel Aviv seperti lautan kecil, di mana hanya atap gedung yang terlihat ketika matahari belum sepenuhnya terbit. Dataran tinggi Yerusalem sudah berubah menjadi pusat evakuasi darurat terbesar dalam sejarah Israel. Sedikitnya 430.000 warga tiba di sana dalam kurun 12 jam, sementara 2.700 personel militer dan 1.200 relawan medis berupaya menjaga ketertiban. Helikopter jenis CH-53 milik Angkatan Udara Israel terus berputar membawa warga yang terjebak di atap gedung-gedung tinggi. Namun, karena jumlahnya terbatas, hanya 75 penerbangan evakuasi dapat dilakukan setiap 6 jam. Banyak penduduk menunggu berhari-hari di ketinggian dengan persediaan air kurang dari 2 liter per orang. Pemerintah menempatkan 58 tenda medis portabel di lereng selatan Yerusalem, tetapi hanya mampu menampung 9.000 pasien per hari. Jalur darat menuju utara terputus di 37 titik akibat arus air setinggi 4 meter. Puluhan ambulans amfibi dikerahkan, tetapi beberapa kendaraan terbalik saat mencoba menyeberang kawasan industri yang kini berubah menjadi danau. Rumah sakit Sha'are Zedek di Yerusalem melaporkan kekurangan 38 unit generator dan 420 tabung oksigen. Situasi memburuk ketika jaringan listrik cadangan gagal berfungsi selama 19 menit, memaksa dokter menggunakan penerangan senter. Di udara, 11 pesawat angkut C-130 membawa logistik dari Siprus mendarat di lapangan darurat Yerusalem Barat, menurunkan 180 ton bantuan medis dan makanan. Meski begitu, distribusi tetap tersendat karena 62% jalan utama terendam. Ribuan warga yang terjebak di gedung apartemen 20 lantai berkomunikasi lewat lampu senter dan pesan radio darurat. Setiap kali helikopter melintas, terdengar teriakan meminta bantuan. Banyak di antara mereka keluarga muda dengan anak di bawah usia 10 tahun. Di Bandara Ben Gurion,
Sekitar 18.000 orang berdesakan mencari penerbangan keluar, tetapi 70% jadwal dibatalkan karena landasan tergenang. Tentara mengerahkan 15 unit perahu karet dan 7 kapal patroli untuk mengevakuasi warga yang terjebak di kawasan pelabuhan Haifa. Sementara itu pasokan bahan bakar menipis drastis, setiap helikopter hanya diberi izin terbang 2 kali per hari. Pihak militer menyebut operasi penyelamatan ini sebagai misi paling kompleks sejak Perang Libanon 2006 hingga pukul 05.00, total 1.840 warga berhasil diselamatkan, tetapi 3.200 lainnya masih menunggu di lokasi berbeda. Media lokal melaporkan 27 anak-anak kehilangan orang tua mereka selama evakuasi, dan 19 orang lanjut usia ditemukan meninggal akibat kelelahan. Di tengah kekacauan itu, ribuan relawan sipil tetap membentuk rantai manusia di tepi kota, menuntun korban keluar dari banjir. Dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 9 juta warga Israel dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat luapan air dari runtuhnya bendungan Harod. Jalur-jalur evakuasi utama menuju Yerusalem, Golan, dan Negev dipenuhi lebih dari 200.000 kendaraan pribadi, militer, serta ambulans yang bergerak tanpa henti. Kementerian Pertahanan mengerahkan 8 batalion cadangan dan 3 skuadron helikopter penyelamat untuk mengevakuasi warga dari dataran rendah Tel Aviv dan Haifa. Namun, kapasitas udara terbatas, hanya mampu mengangkat sekitar 5.000 orang per jam. Di jalanan, ribuan warga berjalan kaki sejauh 30 km menuju tempat aman, membawa barang seadanya di bawah hujan deras. Terminal bus pusat dilaporkan penuh hingga kapasitas 2 kali lipat. Di Bandara Ben Gurion, lebih dari 100 penerbangan domestik dibatalkan, sementara 3 pesawat militer dipakai mengangkut bayi dan lansia. Di supermarket, antrean mencapai 2 km, satu bungkus roti menjadi rebutan puluhan orang. Kepolisian mencatat 52 insiden perkelahian dalam waktu 6 jam. Di kota pesisir, generator listrik portable berharga 10.000 shekel terjual habis dalam 2 jam. Beberapa warga menggunakan papan selancar untuk menyelamatkan anak-anak dari arus deras. Di antara kekacauan itu, suara sirene terus terdengar, memandu warga menuju pos evakuasi sementara yang hanya mampu menampung 1.000 orang tiap lokasi. Banyak pengungsi terpaksa bermalam di dalam kendaraan dengan suhu turun hingga 8 derajat. Pemerintah menyebut situasi ini sebagai eksodus sipil terbesar sejak Perang 6 hari. Sementara media asing menyiarkan gambar jalan pegunungan penuh lampu mobil yang bergerak perlahan. Kondisi psikologis warga Israel kini mencapai titik kritis setelah lebih dari 9 juta orang kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman. Laporan dari Kementerian Kesehatan menyebut sedikitnya 42.000 warga mengalami gejala trauma berat, termasuk gangguan tidur, halusinasi, dan depresi akut. Di kota Tel Aviv saja, lebih dari 1.200 relawan psikolog dikerahkan untuk memberikan dukungan konseling darurat di 87 pusat pengungsian. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Sekitar 18.500 dilaporkan kehilangan orang tua mereka. Media sosial memanas. Dengan lebih dari 60 juta unggahan, menggunakan tagar Israel tenggelam dan banjir Zion. Siaran langsung dari warga di atap rumah mereka ditonton jutaan kali, menciptakan gelombang empati sekaligus ejekan global. Di sisi lain, lembaga monitoring digital mencatat peningkatan 230% dalam penyebaran hoaks dan satair terkait bencana. Pemerintah berusaha mengendalikan narasi dengan menayangkan pidato darurat Perdana Menteri setiap 4 jam, namun tingkat kepercayaan publik justru anjlok ke 21%. Banyak warga menuduh pemerintah gagal memahami penderitaan psikologis rakyatnya. Organisasi kemanusiaan melaporkan peningkatan kasus bunuh diri sebesar 38% hanya dalam 5 hari pertama setelah banjir. Sementara itu, jaringan sosial X dan TikTok menampilkan lebih dari 420.000 video warga yang memohon bantuan. Dalam salah satu unggahan viral, seorang anak perempuan berusia 8 tahun menangis sambil memegang boneka basah dan berkata, "Air sudah ambil rumah, tolong jangan ambil ibu juga." Kalimat itu membekas. Serangan udara Suriah yang menghancurkan bendungan Harod di utara Israel mengguncang panggung diplomasi dunia. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah peristiwa itu, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat di New York, dihadiri oleh 15 anggota tetap dan tidak tetap. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis menuduh Suriah melanggar hukum kemanusiaan internasional, menyebut serangan terhadap infrastruktur sipil berskala besar sebagai tindakan tidak proporsional. Sebaliknya, Rusia dan Iran menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa operasi itu merupakan respons terbatas terhadap pelanggaran udara Israel di dataran Golan. Data yang bocor dari laporan intelijen regional menunjukkan bahwa rudal yang digunakan adalah tipe M600 buatan Suriah dengan jangkauan maksimum 250 km, membawa hulu ledak seberat 480 kg. 3 rudal diluncurkan dari wilayah selatan Homs pada pukul 02.17 waktu setempat, dan 2 diantaranya berhasil menghantam struktur utama bendungan. Citra satelit memperlihatkan retakan sepanjang 190 meter di dinding barat bendungan,
cukup untuk melepas lebih dari 310 juta meter kubik air dalam kurun 35 menit. Pemerintah Israel menuduh Suriah dengan dukungan teknis dari Iran telah menggunakan apa yang disebut sebagai geohydraulic warfare perang yang memanfaatkan air sebagai senjata. Menurut analis pertahanan di Tel Aviv, strategi ini dirancang untuk menghancurkan moral publik tanpa melibatkan invasi darat. Sumber militer Israel menyebut sistem pertahanan Iron Dome yang terdiri dari 10 baterai aktif tidak mampu mendeteksi rudal berkecepatan rendah dengan lintasan menukik seperti M600. Lembaga think tank pertahanan di Ankara memperkirakan bahwa biaya operasi udara tersebut mencapai sekitar 38 juta dolar AS, termasuk logistik peluncuran, sistem panduan, dan koordinasi radar. Sebagai perbandingan, pembangunan kembali bendungan Harod diperkirakan membutuhkan dana lebih dari 4,6 miliar dolar. Serangan itu tidak hanya menenggelamkan kota-kota besar, tetapi juga mengguncang kepercayaan terhadap sistem keamanan nasional Israel. Dalam laporan resminya, juru bicara Kementerian Pertahanan Suriah menyebut bahwa target dipilih dengan presisi berdasarkan koordinat 33,04 dergaul U dan 35,63 dergaul BT. Kami menyerang fasilitas militer yang digunakan untuk operasi udara ilegal, katanya. Namun, laporan satelit Eropa menunjukkan tidak ada aktivitas militer signifikan di lokasi tersebut dalam 14 hari terakhir. Di luar sidang PBB, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan kantor delegasi Suriah, menyalakan lilin dan membawa spanduk bertuliskan, "Air bukan senjata." Media global menyoroti fakta bahwa inilah kali pertama sejak tahun 1973 air digunakan secara langsung dalam konflik Timur Tengah. Beberapa analis militer memprediksi perubahan besar dalam strategi pertahanan kawasan. Mesir telah meningkatkan perlindungan di Bendungan Aswan, menambah 12 unit rudal pertahanan Pansir S-1. Yordania membentuk satuan baru dengan 600 personel untuk menjaga fasilitas air di lembah Yordan. Para pakar memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, konflik di masa depan tidak lagi hanya soal minyak, tapi juga soal air. Krisis ekonomi dan teknologi yang melanda Israel pasca bencana Bendungan Harod kini berubah menjadi kehancuran struktural terbesar sejak krisis finansial global tahun 2008. Bursa Efek Tel Aviv resmi menghentikan seluruh transaksi pada pukul 10.45 waktu setempat setelah indeks utama anjlok lebih dari 48% hanya dalam 1 jam. Sekitar 620 perusahaan publik kehilangan total kapitalisasi senilai 480 miliar dolar AS. Kawasan Silicon Wadi, rumah bagi 1.200 startup, kini tenggelam sepenuhnya di bawah genangan air sedalam 4,7 meter. Sekitar 37,000 pekerja teknologi kehilangan kantor dan infrastruktur data, termasuk 19 pusat server besar yang sebelumnya menampung proyek-proyek berbasis kecerdasan buatan. Laporan Kementerian Perindustrian menyebutkan kerugian sektor digital mencapai 68 miliar dolar, sementara 3 unicorn nasional Kinetra, Neura X, dan Virobit mengumumkan keadaan force majeure. Di sektor finansial, nilai tukar shekel jatuh ke 5,42 per dolar AS, titik terendah dalam 15 tahun. Bank-bank utama menutup 780 cabang akibat kerusakan sistem elektronik. Sementara itu, sektor pertanian kehilangan lebih dari 420.000 hektar lahan produktif di lembah Yiril dan Galilea. Hasil panen gandum, tomat, serta jeruk lenyap tersapu air. Asosiasi Petani Nasional melaporkan 2,8 juta ekor ternak hanyut, termasuk sapi dan kambing yang menjadi sumber susu utama domestik. Produksi pangan turun hingga 63%, memaksa pemerintah mengimpor bahan pokok darurat dari Yunani, Turki, dan Mesir. Harga telur melonjak menjadi 19 shekel per butir, sedangkan roti tawar naik 4 kali lipat. Jaringan logistik nasional lumpuh karena 72 jembatan utama runtuh diterjang arus, sementara pelabuhan Haifa kehilangan 41 kontainer bahan ekspor. Data IMF memperkirakan PDB Israel akan menyusut 9,6% pada kuartal mendatang. Sektor energi juga terdampak, dengan 11 ladang gas di pesisir Mediterania berhenti beroperasi akibat terendam. Total kerugian nasional mencapai 721 miliar dolar AS. Kita kehilangan bukan hanya aset, tapi juga fondasi masa depan, ujar Menteri Ekonomi Benyamin Elkar, seraya menegaskan bahwa pemulihan memerlukan setidaknya 18 tahun dan 300 miliar dolar investasi. Sementara itu, ribuan warga antre di pusat bantuan untuk mendapatkan kupon pangan, listrik masih padam di 21 kota. Efek sosial dari banjir besar di Israel kini berubah menjadi krisis politik nasional yang belum pernah terjadi. Ratusan ribu pengungsi dari Tel Aviv, Haifa, dan Netanya masih bertahan di 1.200 titik penampungan darurat dengan kapasitas terbatas. Ketegangan meningkat setelah laporan bentrokan antara pengungsi dan warga lokal di Yerusalem Timur menyebabkan sedikitnya 38 orang luka-luka. Pemerintah mengerahkan 2.000 tentara dan 450 kendaraan lapis baja ringan untuk menjaga ketertiban, namun pasokan logistik yang hanya mencukupi 3 hari
memperburuk situasi. Di sektor ekonomi, kerugian sementara diperkirakan mencapai 210 miliar dolar AS dengan 62 ribu usaha kecil tutup permanen. Harga bahan makanan melonjak 240% dan pengangguran meningkat hingga 31%. Dalam upaya stabilisasi, pemerintah membuka 18 jalur udara internasional untuk bantuan, menerima 6.500 ton logistik dari 22 negara. Meski demikian, distribusi tetap tersendat karena 70% infrastruktur transportasi hancur. Tekanan politik pun memuncak. Lebih dari 1,8 juta warga menandatangani petisi online menuntut pengunduran diri Perdana Menteri dan Kabinet. Parlemen mengadakan sidang darurat selama 17 jam membahas pembentukan pemerintahan krisis. Sementara itu, Israel menerima 38 misi kemanusiaan asing dengan total 412 personel medis dan teknis. Namun, bantuan tersebut belum mampu mengatasi kelumpuhan sosial yang meluas. Di jalan-jalan, protes meningkat, listrik padam di 40% wilayah metropolitan, dan jaringan internet hanya berfungsi di area barat. Media internasional menyoroti bagaimana Israel yang selama ini dikenal dengan pertahanan canggih kini kalah oleh bencana yang datang tanpa peluru. Dalam pidato terbarunya, Perdana Menteri mengakui 15.000 korban jiwa dan berjanji memulai rekonstruksi nasional senilai 95 miliar dolar. Namun, banyak pengamat menilai krisis ini telah mengguncang fondasi moral bangsa. Musuh kita bukan senjata, tapi kesombongan teknologi dan kealpaan kemanusiaan, tulis harian Jerusalem Daily dalam editorial utamanya. Kini, Israel berdiri di ambang perubahan sejarah.